Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan Rumah Instan Indonesia. Kita jumpa lagi di channel YouTube kita pada sore hari ini, masih dari perkembangan progres pekerjaan pemasangan struktur rangka rumah instan jenis Risa di lokasi salah satu kampus di daerah Jatinangor. Pada hari ini kita sudah selesaikan semua pemasangan penutup atap. Saat ini pekerjaan sedang berlangsung untuk pemasangan dinding instan dari bahan material EPS dan pemasangan penutup tepi-tepi kuda-kuda atap dengan menggunakan material bata ringan yang direncanakan. Material bata ringan ini nanti akan diekspos. Bagaimana proses dan bagaimana progres sampai dengan sore hari ini? Yuk mari kita ikuti jalan-jalan proyek pada sore hari ini. Pemasangan dinding-dinding di bagian atap ini dalam proses, dan saat ini kita lihat dinding instan sudah mulai terpasang. Ini adalah bagian depan. Dinding instan ini berukuran lebar 60 dan panjang 240. Ini kita lihat. Ini adalah pemasangan dinding instannya, digunakan 3 jadi 60, 60, 60, ini 180. Ini adalah 60. Total lebar dari openingan struktur balok Risa ini adalah 240 cm. Ini kita lihat kelipatnya sudah pas kelipatannya. Ini 60, 60, 60, 180 dan ini 60, 240. Agar memperkecil waste atau material buangan, strateginya adalah di bagian sini. Ini tinggi kolom Risa adalah 240 dan panel dinding instan EPS juga panjang 240, sehingga untuk memperkecil waste atau buangan material, teknik pemotongannya adalah kita gunakan tinggi dinding di bawah opening jendela ini adalah 80 cm, sehingga dari 240 dipotong 80 dari satu lembar dinding instan EPS ini kita bisa dapatkan 3 buah dinding untuk pemasangan di bagian bawah jendela, dan openingan jendela ini adalah 60 dikali 240 kurangi 80. Jendela ini akan dipasang daun di sini dan sisanya di atas kita kasih openingan kaca 3/4 atau kadang di lapangan disebut sebagai boven untuk sirkulasi udara. Ini kita lihat bidang dinding ini udah tertutup solid. Ini sudah dipasang untuk opening jendela. Kurang lebih seperti ini penampakan dari dinding instan EPS yang dipasang di struktur rumah instan jenis Risa ini. Di bagian belakang ini sedang kita lakukan pemasangan juga dinding instan dan openingan jendela di bagian kiri dan kanan. Openingan jendela ini dibuat cross atau silang, tujuannya untuk sirkulasi aliran udara. Seperti ini penampakannya yang bisa kita review sampai dengan sore ini. Kita masuk lagi ke dalam. Ini adalah bagian dinding di atas atap. Ini rencana tanpa plafon, jadi akan expose seperti ini. Di atasnya digunakan atap UPVC. Tentunya ini lebih adem dibandingkan dengan atap metal yang perlu
lapisan aluminium foil untuk mengurangi panas di bagian bawah. Ini kita lihat untuk kamar mandi ini sudah siap. Kamar mandi ini menggunakan sistem rumah instan jenis rangka metal atau domus, dikerjakan tanpa cor, diikat oleh gording langsung menyatu, dan bagian metal ini kita kaitkan dengan struktur rumah instan jenis Risa. Ini seperti yang kita review pada video yang lalu. Ini bagian atapnya gording menerus dan diikat dengan besi CNP untuk tumpuan atap UPVC seperti ini. Besi ini menerus sampai ke ujung balok Risa sebelah kiri. Tujuannya adalah ini bentang 3 meter, satu batang ini kunci kekuatannya ada di bagian tumpuan kanan kiri. Gording ini di atas kuda-kuda untuk mengikat gording ini yang disatukan dengan besi CNP, material yang sama yang diaplikasikan untuk gording. Ini kita lihat di bagian tengah juga, Bapak Ibu dan rekan-rekan rumah instan perlu diperhatikan antar gording ini digunakan lagi besi atau kita sebut sebagai track stang. Tujuannya untuk memperkecil resiko antar gording ini dia bisa lari seperti ini. Jadi terikat antar gordingnya. Jadi dia diharapkan tidak sampai lari atau apa istilahnya melebar, diikat oleh besi. Besi yang digunakan adalah besi beton polos. Besi beton polos untuk menambah kekakuannya. Seperti ini. Lantas kita coba lihat bagian dalam dari kamar mandi ini. Ini bawahnya masih belum diuruk. Nanti akan diuruk dan dipasang batasan dinding dulu di situ untuk kemudian diuruk dan dipasang keramik. Seperti ini penampakan dalam dari kamar mandi modular ini. Kita gunakan struktur rangka jenis domus. Ini kita lihat bagian tepinya seperti ini. Ini kita gunakan sluf gantung. Untuk sluf gantung disarankan bagian bawah besinya itu gunakan 3 jalur, khususnya di bagian tengah bentang. Ini kita lihat bagian atas. Nah ini ada sikuan plat yang bentuknya L, cukup besar seperti ini. Ini tujuannya untuk mengikat metal bagian ke arah sana sama metal ke arah sini. Dan di atasnya itu nanti ada plat segitiga yang mengunci lagi. Jadi nanti di bagian sudutan ini sebetulnya dia tertutup seperti ini, ditutupi plat dari kanan kiri dan dari bagian atasnya. Ini progres kita sampai dengan sore ini. Di bagian dalam yang direncanakan akan menjadi kamar. Nanti bagian sini akan digunakan untuk kantor yang ukuran 3 x 6 meter. Ini kita lihat bagaimana kombinasi dari bata ringan yang rencana akan diekspos. Ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk mengaplikasikannya di rumah atau di villa atau mungkin di ruko atau kantor Bapak Ibu. Tentunya ini bisa menghemat budget atau anggaran karena
Bataringan ini jika penataannya benar bisa tampil cukup artistik sehingga tidak dibutuhkan plester dan aci di bagian atas. Seperti ini. Ini adalah salah satu contohnya. Jika Bapak Ibu mau juga bisa menggunakan variasi seperti ini. Bentuk seperti roster. Di lokasi ini kita gunakan lebar 7 cm. Mengenai lebar ini Bapak Ibu silakan bisa menggunakan ukuran sesuai dengan selera dan variasi Bapak Ibu. Sebagai finishing final, nanti di sini direncanakan kita akan rapihkan dulu atau kurangi pori-pori dari bataringan ini. Untuk selanjutnya kita akan cat dengan cat eksterior. Satu hal mungkin yang menjadi catatan atau tips bagi Bapak Ibu yang akan mengaplikasikan bataringan expose ini, yang sekali lagi tentunya akan sangat menghemat budget atau anggaran. Bapak Ibu pilih bataringan dengan ukuran yang presisi. Kenapa seperti itu? Jika ukuran bataringan ini tidak presisi atau kurang presisi, maka ini nut-nut ini nanti akan, ya kalau istilah lapangan, lari-lari. Jadi nanti nggak rapih kelihatannya. Jika Bapak Ibu menggunakan material bataringan yang cukup presisi ukurannya seperti yang kami aplikasikan di lokasi ini, nanti pada saat finishing ini nutnya bisa rapih Bapak Ibu. Ini sudah berapa kali kita aplikasikan di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Looks-nya cukup oke ini. Ini mungkin salah satu tips yang bisa diaplikasikan bagi rumah atau rencana pembangunan di lokasi Bapak dan Ibu. Silakan bisa dicoba, siapa tahu bisa menjadi inspirasi nih. Baik, demikian jalan-jalan singkat kita, update informasi pekerjaan kami pada sore hari ini. Semoga apa yang di-sharingkan bisa bermanfaat. Nantikan lagi update informasi kami, bagaimana perkembangan dari hari ke hari pekerjaannya, dan mudah-mudahan nanti pada bagian akhir kita bisa juga ulas atau review hasil akhir dari pembangunan rumah Risa di lokasi ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, sukses, sejahtera selalu bagi Bapak Ibu dan keluarga. Salam.